Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, dari 4 tahapan kehidupan manusia, yaitu yang pertama alam kandungan, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur atau barzah, yang keempat alam akhirat, maka alam kubur merupakan tahapan yang paling mendebarkan. Karena alam kubur adalah alam pertama untuk manusia mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya sendirian dalam ruangan yang gelap dan juga sempit. Siksa dan nikmat merupakan 2 hal yang mengiringi manusia di alam kubur, dan manusia tidak bisa lepas dari salah satu 2 hal tersebut. Oleh sebab itu, manusia harus selalu mengingat kematian yang tidak bisa diterka secara pasti kapan datangnya. Mengingat kematian dalam arti mempersiapkan diri secara maksimal dengan memperbanyak amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai yang dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran surat Ali Imran ayat 185. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk banyak-banyak mengingat mati, karena kalau kita amati dan renungkan, mengingat mati ini mempunyai banyak manfaat. Antara lain, yang pertama, kalau kita mengingat mati, maka setiap tarikan nafas selalu digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungkan kebesarannya dan bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tadma'inul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 hal yang siapapun diberinya, maka sungguh ia telah diberi kebaikan dunia dan akhirat.
Apa saja? Yaitu apa saja? Yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang bersyukur, badan yang sabar cobaan, dan istri yang tidak mengkhianatinya karena takut kepada dirinya dan tidak pada hartanya. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Kita akan merasakan bahwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat jika kita mengingatnya setiap saat. Untuk dapat merasakan kehadiran Allah tersebut, kita harus memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya yang terdapat di segala ufuk dan di dalam diri kita. Sebab tanda-tanda tersebut dapat memberikan petunjuk kepada kita agar kembali kepadanya. Coba tanyakanlah kepada orang buta yang berjalan di tengah-tengah keramaian tapi ia tidak pernah menabrak. Siapakah yang telah mengendalikan langkahnya? Coba tanyakanlah kepada janin yang hidup seorang diri di dalam perut. Siapakah yang telah memeliharanya? Bahkan tanyakanlah kepada susu yang bersih, padahal ia berasal dari darah dan kotoran. Kira-kira siapakah yang telah menjadikannya bersih? Dan masih banyak lagi. Inilah keajaiban-keajaiban yang terdapat di alam raya jika kita bersedia membuka mata dan telinga. Sungguh dalam keajaiban-keajaiban itu kita dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika kita tidak bisa melihatnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu billa'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian manfaat kedua dari mengingat mati, yaitu selalu mendasarkan setiap perbuatan, perkataan dan sepak terjang pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengingat mati senantiasa berusaha meninggalkan perbuatan yang masuk kategori haram dan makruh. Perbuatannya berkisar antara yang wajib dengan yang sunnah demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu yang ketiga, orang yang mengingat mati mudah bertaubat dengan mengucapkan istighfar ketika melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Apabila dosa itu berhubungan dengan manusia, ia segera memohon ampunan kepada yang bersangkutan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya umatku adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan memohon ampunan, ketika berbuat baik gembira, dan ketika bepergian meringkas sholat dan berbuka puasa. Hadis riwayat Tabrani. Lalu yang keempat, orang yang mengingat mati niscaya aktif melakukan hal-hal yang bernilai investasi masa depan, seperti merintis lembaga pendidikan, menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran dan orang-orang miskin, serta menciptakan karya-karya intelektual yang bisa dipelajari oleh generasi masa depan. Kemudian yang kelima,
aktif berjuang atau jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat yang ke-7. Sahabat yang dirahmati Allah, adapun hal-hal yang melalaikan dari mengingat mati adalah harta, popularitas, jabatan atau kekuasaan, kesombongan, dan iri hati. Coba teman-teman semuanya melihat Quran Surat At-Takasur ayat 1 hingga ayat ke-8 yang artinya berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Lantas bagaimana cara kita untuk mengingatkan kita kepada kematian? Dalam Islam diajarkan amalan-amalan yang bisa membantu manusia untuk mengingat mati. Antara lain yang pertama, lakukanlah ziarah kubur. Pada awalnya Rasulullah SAW melarang umatnya ziarah kubur karena melihat pondasi akidah umat yang masih rapuh, sehingga dikhawatirkan akan menjadi penyebab kemusyrikan dan kekafiran, yaitu dengan meminta kepada ahli kubur bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah para sahabat memiliki pondasi akidah yang kokoh, pengetahuan mendalam dan mengetahui tujuan ziarah kubur, beliau justru menganjurkan umat supaya melakukan ziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dulu telah melarang kamu semua ziarah kubur, maka ziarahlah sekarang." Karena ia mengingatkan pada akhirat dan menjadikan zuhud, yaitu tidak suka kemewahan dalam masalah dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap Jumat sekali, maka diampuni baginya dan ia ditulis orang baik." Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah. Lalu yang kedua adalah supaya mengingat mati, maka kunjungilah orang sakit. Kalau ada tetangga, kerabat, dan orang-orang yang kita kenal sedang sakit, maka sempatkanlah waktu untuk mengunjunginya walau sebentar. Mengunjungi orang sakit merupakan indikator solidaritas dan empati sosial. Mengunjungi orang sakit juga dapat mengingatkan kita bahwa manusia sewaktu-waktu bisa mengalami sakit, sehingga kita perlu menjaga kesehatan dengan berolahraga, makan secara teratur dan bergizi, serta tidur yang cukup. Rasulullah SAW bersabda, "Haknya orang muslim atas orang muslim lain ada 6. Jika bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia memanggilmu maka jawablah. Jika ia minta nasihat kamu maka berilah nasihat. Jika ia bersin kemudian memuji Allah maka doakanlah. Jika ia sakit maka kunjungilah. Dan jika ia meninggal maka ikutilah jenazahnya." Hadis riwayat Muslim.
Yang ketiga adalah rajin tahlil. Tahlil merupakan tradisi khas bangsa Indonesia, khususnya ketika ada orang meninggal, mulai acara selamatan 7 hari, 40 hari, 1000 hari, 100 hari, 1000 hari, bahkan sampai setahun sekali atau biasa diberi nama haul. Tahlil merupakan keberhasilan Wali Songo dalam berdakwah di Indonesia melalui jalur budaya. Tahlil berisi bacaan Al-Quran, sholawat, tasbih, istighfar, kalimah thayyibah, dan juga doa. Tahlil menjadi media wasilah atau perantara memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa orang-orang yang meninggal. Dalam keluarga, tahlil sebaiknya dibiasakan seminggu sekali pada malam Jumat untuk mengingat keluarga dan kerabat yang meninggal, memberikan hadiah Fatihah, bacaan Al-Quran, tasbih, sholawat, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengajinya antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan, datang kepada mereka kasih sayang. Para malaikat melingkupi mereka dan Allah mengingat mereka beserta orang yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Yang keempat adalah menghadiri pemakaman. Kalau ada keluarga, teman, tetangga, saudara seiman kita meninggal dunia, sempatkan waktu untuk menghadiri proses pemakaman jenazahnya, khususnya sholat dan pemakamannya. Kita juga disunahkan takziah, yaitu menghibur keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan nasihat tawakal dan sabar. Di samping takziah juga disunahkan tilawah, yaitu membacakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang meninggal seperti tahlil. Demikianlah beberapa cara amalan yang bisa dilakukan bagi umat muslim untuk selalu mengingat akan kematian. Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut kita menjadi sadar akan kesalahan dan kekilafan yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Dengan demikian, hati kita terpanggil untuk berlomba-lomba beramal baik sebagai bekal menghadapi kematian yang datangnya tiba-tiba tanpa sepengetahuan manusia. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.